Petugas dari Pusdokes Mabes Polri agak kesulitan untuk melakukan identifikasi lantaran kondisi korban yang cukup parah sehingga sulit untuk dikenali secara visual. Masih jadi sorotan mencekamnya kebakaran Glodok Plaza. Api membara selama 10 jam. 14 orang masih hilang dan 8 kantong jenazah ditemukan hingga curhat pilu keluarga korban yang mengaku syok dan menanti nasib anaknya. Kebakaran hebat yang melanda lantai 6, 7, 8, dan 9 Glodok Plaza, Jakarta Barat, Rabu malam lalu masih menyisakan cerita duka yang tak bertepi. Suasana dramatis pun sempat terjadi saat si jago merah mulai mengamuk di lantai 7 yang merupakan lokasi diskotik dan karaoke. Di mana 9 orang pengunjung sempat terjebak dalam kobaran api meski akhirnya berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran yang sigap berjibaku dengan si jago merah. Saya pas duduk di situ, itu api ngebul dari atas, itu sekitar jam 9-an lah. Lama-lama kan gede, terus jam setengah 10 itu mungkin karyawan pada turun, pada di depan sini semua. Teriakan minta tolong denger, memang teriakan minta tolong itu bener ada. Kan ada yang sekitar jam 10-an itu ada yang dituruni dari tangga gitu. Prihatin, mudah-mudahan ya mau gimana ya, mudah-mudahan ada jalan, mudah-mudahan ada rezekinya buat orang-orang yang berusaha di situ dan tokonya pasti barangnya habis kebakar. Dan 4 hari pasca kebakaran atau tepatnya hingga hari Minggu kemarin dari 14 orang yang dinyatakan hilang, petugas pemadam kebakaran yang masih terus melakukan penyisiran di dalam gedung telah berhasil menemukan kerangka korban yang dimasukkan ke dalam 8 kantung jenazah. Salah satu kantong jenazah tersebut bahkan hanya berisi potongan tubuh yang sudah tidak utuh lagi, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Petugas masih sulit menemukan korban-korban lainnya, utamanya yang ada di lantai 8 karena tertimpa reruntuhan dari lantai 9 yang nyaris semuanya roboh. Ini yang puing-puing. Puing mangkok tuh. Nah iya, makanya yang namanya dapur. Peralatan kita ada baunya. Tadi kita sudah menemukan 2 kantong lagi untuk korban dan sudah dibawa ke DVI. Nanti tim DVI yang akan menentukan untuk korban seperti apa. Karena memang kondisi sudah tidak bisa dikenalkan dan hanya tinggal tengkorak dan tulang menolak. Kesulitannya area luas dan gedung atas rumpuh, di antara lantai 9 juga runtuh, jadi terpul puing-puing serta atap atas dan besi yang begitu sulit. Jadi memang kesulitan di situ untuk evakuasi penyelamatan ini. Jadi tadi ditemukan di lantai 8 sama yang pertama, yang awal juga di lantai 8. Nah ini ditemukannya juga di lantai 8. Di lantai 7 itu ada diskotik,
kemudian di lantai 8 ada kafe-kafe. Ya makanya mudah-mudahan cepat ditemuin, terus turut berduka cita buat para korban korban kebakaran di Harko. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan keluarganya diberikan keikhlasan. Kebakaran Glodok Plaza juga memantik duka di kalangan kru penerbangan tanah air. Pasalnya ada 4 pramugari dan 1 pramugara yang masih terus dilakukan pencarian dan diduga menjadi korban kebakaran hebat tersebut. Malam itu mereka berada di lokasi lantaran tengah menghadiri perayaan ulang tahun rekan mereka sesama pramugari. Keempat pramugari tersebut tercatat atas nama Osima Yukari, pramugari BBN Airlines, Intan Mutiara Sari, Aulia Belinda, Indira, serta seorang pramugara bernama Derry. Keluarga semua kan belum yakin kalau Emma sudahan, tapi saya sendiri sebagai seorang ayah, saya sudah merasa ini termasuk yang sudah gitu loh. Tapi yang katanya mungkin untuk bombong hatinya dewi-dewi, wah anakku jek urip, anakku jek urip, padahal kan dia tahu sebetulnya kan bos ngerti, tidak ada aku ngerti. Ya mudah-mudahan sih yang terkena bencana kebakaran ini bisa dikuatkan menghadapi ini semua, bisa kembali dipulihkan dengan keadaan kehidupannya walaupun sudah kehilangan. Hari Minggu kemarin, keluarga yang diduga para korban juga masih terus berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain untuk memastikan keberadaan korban, kedatangan keluarga diduga para korban juga untuk memberikan sampel DNA dan barang-barang pribadi milik korban guna mempermudah proses identifikasi. Salah satu keluarga yang diduga korban yang datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati atas nama Dian Cahyanti. Menurut pihak keluarga, sebelum kebakaran terjadi, Dian sempat mengabarkan adiknya jika ia akan pergi ke Glodok untuk bertemu teman-temannya. Dari adik saya, telepon terakhir itu hari Rabu sore ya. Dari Rabu sore itu udah hilang kontak. Karena kan memang nggak ngomong sama saya gitu, cuman ngomong sama ke adiknya lagi di Glodok, dia nggak ngomong kesininya ngapain gitu, mau apa nggak sebagai, tapi dia nggak kerja di Jakarta, dia kerja di Ponti karena memang dia tinggal di sana. Kalau kemarin udah diambil data-datanya, kalau sekarang saya kan cuma nganterin orang tua buat diambil air liur buat tes DNA. Ya, harapannya sih ya mudah-mudahan selamat gitu, ketemu, berkumpul lagi gitu. Ada juga keluarga yang diduga juga menjadi korban atas nama Sinta Amelia, figuran yang kerap tampil dalam sejumlah sinetron. Menurut sang ibu Imelda, saat kejadian putrinya itu pergi ke Glodok Plaza bersama 5 orang temannya. Keberadaan Sinta di lokasi diketahui pihak keluarga dari salah satu temannya yang sempat dihubungi Sinta untuk terakhir kali. Mendengar kabar itu, Imelda pun langsung terbang dari Medan ke Rumah Sakit Polri untuk memberikan sampel DNA dan juga dokumen pendukung. Lantas adakah firasat yang dirasakan Imelda sebelum kejadian? Melaporkan atas kehilangannya anak saya, Sinta Amelia, umur 20 tahun. Nah, diduga dia pergi ke situ untuk merayakan ulang tahun bersama temennya. Ada temennya yang tahu kalau dia pergi ke situ dan masih berkomunikasi jam 9. Pada saat kejadian itu dia langsung pergi ke situ mau ngeliat kabar itu gitu, mau nyari Sinta ini gitu. Bahkan di daftar laporan jadi nama dia pelapor yang mencari Sinta. Biasanya mau pergi sama siapa juga ngabarin gitu. Tapi kali ini dia nggak pamitan. Selasa siang kita masih video callan gitu.
dia lagi di lokasi syuting. Ya saya nggak nanya, besokan hari Rabunya itu saya nggak nanya, kamu lagi di mana gitu, enggak, karena saya tahu dia lagi di lokasi. Ini sebagai warning bagi kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah gitu, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Gitu. Kita tahu bahwa Jakarta ini kan pemukimannya padat, begitupun bisnis-bisnis area seperti Glodok itu juga sangat padat. Nah, ini perlu kehati-hatian dari pemilik usaha gitu kan, yang menjaga misalnya, begitu pula dari pemerintah. Sementara itu, hingga semalam pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah menerima 8 kantung jenazah serta 14 sampel DNA dari keluarga yang diduga korban yang meninggal dan juga dinyatakan hilang akibat kebakaran di Glodok Plaza. Petugas dari Pusdokes Mabes Polri agak kesulitan untuk melakukan identifikasi lantaran kondisi korban yang cukup parah sehingga sulit untuk dikenali secara visual. Mirisnya lagi, dari 8 kantung jenazah yang sudah diterima pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, hal itu bukan berarti satu kantung jenazah berisi satu jenazah, melainkan bisa lebih. Lantaran kantung jenazah hanya berisi potongan-potongan tubuh yang sudah hangus terbakar dan sulit untuk dikenali. Lantas benarkah ada kemungkinan korban ternyata lebih dari 14 orang? Iya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang sudah melaporkan anggota keluarganya yang diduga korban. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Karena kita perlu buktikan nanti dengan pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang jadi satu di kantong jenazah itu, apakah milik satu orang atau milik lebih dari satu orang. Karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang. Ya dari semua musibah yang kita alami ya paling Bapak secara pribadi ya kita mendoakan biar ujian ini cepat berlalu, biar menata ke depan yang lebih baik lagi. Sementara di media sosial viral curhatan seorang istri yang awalnya menunggu suaminya pulang dinas dari luar kota, namun nyatanya sang suami justru menjadi salah satu korban tewas di karaoke Glodok Plaza. Dari salah satunya korban di sana ada suamiku, padahal 3 hari lalu dia minta izin ada kerjaan di Surabaya. Tapi tadi siang saya dapat kabar dari temannya. Tulis salah satu istri korban. Ini kayak warning buat kita juga untuk lebih hati-hati lagi. Apapun itu bentuknya gitu, bahwa bencana baik itu kebakaran atau apapun itu bisa terjadi.